Pria pelit itu yang bagaimana? Pria pelit itu dia ada banyak duit tapi nggak mau atau berat sekali jika harus keluar uang untuk orang lain, entah itu istri ataupun pacar. Bahkan sebisa mungkin mendapatkan keuntungan tanpa keluar biaya sehingga uangnya itu utuh. Misal, jalan-jalan, makan begitu pacarnya yang mesti bayar. Bahkan ada pria yang pelitnya itu natural, menembus galaksi sana. Ke toko begitu, dia sibuk milih baju, celana, sandal, tas, ikat pinggang, sampai manekin pun dia tawar. Tapi buru-buru beli karena nawari saja enggak. Kalau dia punya uang dan nyaris selalu yang bayar itu kamu, wahai para wanita, ya dia itu pria yang pelit. Kalau dia bisa beli macam-macam untuk dirinya dan kepadamu, jepit rambut 5 ribuan pun tidak, yaitu pelit namanya. Padahal yang namanya relasi itu pasti akan ada ongkos, ada biaya yang selayaknya kita keluarkan. Entah demi kepatutan atau harga diri, itu pasti akan ada ongkos yang mesti dibayar. Bertamu saja, kita itu dikasih minum, kadang dikasih kue, bahkan diajak makan. Apalagi kalau kau sebut hubunganmu itu pacaran. Kalian para wanita, pria pelit itu bukan hanya tentang materi yang semestinya kau terima tapi ternyata enggak, atau tak layak, tak mencukupi. Misal, kalian muter nyari seharian montoran, panas, wajah kesembur asap, dan kau dipaksa hanya minum es teh sama nasi kucing. Kalau alasannya itu kesederhanaan dan kalian berdua inginnya itu ya begitu, ya itu bagus. Tapi kalau dia yang ngajak makan 2 bungkus nasi meong karena perkara uang yang dikeluarkan itu lebih sedikit, sementara untuk dirinya sendiri ia bisa bermewah, yaitu pelit judulnya. Terlebih jika yang begitu itu sering berulang, sementara untuk dirinya sendiri ia bisa memasang harga yang pantas. Pria pelit itu juga bukan soal aku punya uang, mengapa hanya sepotong pizza mesti dia yang bayar. Ini juga bukan soal kau lebih kaya darinya. Pelit itu maknanya, baginya uang lebih berharga ketimbang dirimu. Kalau disuruh milih, melihat kau senang atau uangnya utuh, dia akan milih uangnya utuh. Semakin sedikit ia memberi dan ada yang dia dapat darimu, akan semakin bahagialah dia. Pelit itu mungkin tidak sampai pada level jahat, tapi amat sangat keterlaluan, menjengkelkan, bikin geram, sesak dada dan makan hati. Maka yang pacaran atau sudah bersiap menikah itu jangan hanya fokus pada pekerjaan atau penghasilan calon suami, sebab mengira itu akan linier dengan uang belanja yang akan ia terima nanti setelah menikah. Padahal tidak selalu begitu. Pekerjaan, penghasilan itu lebih pada berapa banyak uang yang akan dimiliki. Sementara berapa uang belanja yang akan kau terima itu lebih berhubungan dengan sifat. Apakah calon suamimu itu pelit ataukah royal? Sebab meski kaya, duitnya banyak. Kalau suamimu pelit, di hadapannya kau akan lebih sebagai pengemis ketimbang istri. Nah, itu yang mesti dipastikan sebelum menikah. Dia itu royal atau pelit. Kalau pelit dan apalagi sangat pelit, daripada nyesek makan hati di kemudian hari, pertimbangkan untuk menyudahi mengakhirinya. Why? Mengapa? Pelit itu sifat yang cenderung tetap, sulit diubah. Jika nekat, itu resikonya itu akan begini. Dalam rumah tangga, uang belanja itu isu harian yang akan berlangsung sepanjang hidup. Dan dalam budaya, di mana perempuan banyak berurusan dengan urusan domestik, uang belanja itu menyangkut kebutuhan dapur, perlengkapan anak, dan kebutuhan wanita. Ya sandal, baju, bedak, dan semacamnya. Jika uang belanja yang kau terima tidak cukup, terlalu sedikit, padahal suamimu itu ada uang, itu bisa sangat menyiksa. Dan itu siksaan yang juga bersifat harian, gabungan antara pusing dan makan hati. Kau pusing bagaimana akan membelanjakan uang, mau beli telur, minyak nggak dapet, beli minyak, telurnya lewat. Dia benar-benar bikin kamu stroke. Dan pastinya makan hati nyesek. Sebab suamimu itu pegang uang sementara kau kekurangan. Parahnya lagi,
Biasanya pria pelit itu mulutnya nyakitin. Uang belanjamu dijatah dan itu nggak cukup. Kalau habis dan kau minta, dia kaget. What? Sudah habis? Geleng-geleng kepala dia. Seolah-olah kau baru saja melakukan kebodohan yang orang bodoh pun tak melakukannya. Nah, mulailah dia ngomel. Kau dikatain boros, nggak bisa ngatur duit. Uang segitu banyak itu kau pakai buat apa? Kau pikir nyari duit itu gampang? Itu nyesek, sakit, pengen nangis. Serasa nggak ada harganya kau sebagai istri. Begitu kau nggak minta, dianya diam saja, adem ayem, menganggap semua aman baik-baik saja. Tapi karena pada dasarnya pelit, masih sempat dia itu nanyain uang sisa. Padahal jangankan sisa, cukup saja enggak, bayangkan. Lalu cekcok, bertengkar, nangis. Karena dasarnya pelit, besok-besok ya begitu juga. Lama-lama kau capek meributkan hal yang sama. Dan akhirnya menerima, berusaha kuat, pusing dan nyesek tiap hari. Lalu kau mikir cari tambahan. Kerja ini, jualan itu, ngurus anak, ngurus rumah, nggak ada habisnya. Dan yang bikin hatimu kian panas, bisa jadi dia model pria yang super pelit dengan istri tapi royal, nyah-nyoh dengan keluarganya. Nikah yang katanya indah itu jadi siksaan sebab suamimu itu pelitnya menembus galaksi. Saking meditnya, kalau makan, lampu rumahmu yang redup itu dia matikan, takut bayangannya itu ikutan makan. Maka, di antara keberuntungan wanita itu adalah mendapatkan suami yang royal, yang di antara kesenangannya itu memberi istri duit, yang kau nggak harus minta, sebab nggak minta pun kau dikasih. Bahkan nyari semua uangnya ia berikan padamu. Sedikit atau banyak, itulah hartanya, itulah yang ia punya. Dan ia hanya perlu sedikit untuk dirinya. Dia sudah cukup bahagia melihat istrinya belanja, beli baju, beli kosmetik ini itu, mengajak anaknya jalan-jalan, membelikan mereka mainan. Ia tidak merasa hebat, tidak merasa jumawa, meski telah memberi begitu banyak hal pada istri dan anak-anaknya. Akan hal itu, ia hanya merasa bahagia dengan hati yang membuncah, tidak lebih, tidak kurang. Terima kasih, semoga hari-harimu menyenangkan.